Hai teman-teman pecinta koi semua. Kami dari Asa Koi Galeri Jagakarsa ingin sedikit membagikan tips and trick buat teman-teman yang baru mau terjun ke koi. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam memelihara koi itu? Sudah pasti yang pertama adalah kolam. Kita harus tahu dulu mau seberapa besar ukuran kolam koi yang kita miliki. Setelah kita tahu, nanti kita baru akan tahu juga berapa besar chamber atau tempat filtrasi yang kita butuhkan. Idealnya untuk satu kolam koi itu bagian chamber atau filtrasi itu 1/3 dari bagian kolam koi yang akan kalian bangun. Hal pertama yang perlu diperhatikan itu adalah struktur bangunan. Kalian perlu apa aja yang diperhatikan? Di situ ada bottom drain. Bottom drain itu adalah lubang pembuangan bawah, di mana yang berfungsi untuk menyedot kotoran dari sisa pakan atau dari kotoran ikan itu sendiri supaya mengalir ke dalam chamber atau tempat filtrasi tadi. Kedua itu ada skimmer. Apa fungsi skimmer? Fungsi skimmer itu adalah untuk menarik kotoran dari sisa pakan, debu, atau mungkin daun yang jatuh. Yang ketiga, secara estetika visual itu ada waterfall. Air terjun itu diperlukan bukan hanya untuk sekedar estetika, tapi juga untuk menambah oksigen ke dalam air, karena gelembung air yang jatuh itu bisa menambah oksidasi untuk ikan yang ada di kolam itu sendiri. Dan suara gemericik air yang jatuh dari waterfall itu membuat si ikan ini tidak stres. Selain itu adalah warna cat yang mungkin terkadang luput dari pengamatan teman-teman semua. Apa sih warna cat yang digunakan untuk kolam koi? Kalau kalian perhatikan di kolam kita itu rata-rata semuanya memang kolamnya berwarna hitam. Kalau ditanya kenapa berwarna hitam, kenapa nggak biru supaya airnya kelihatan lebih bersih? Warna hitam di dalam kolam koi itu kita buat senatural mungkin seperti mereka tetap ada di alamnya. Jadi kenapa warnanya tidak biru? Ya mungkin kalau kalian bertanya itu kan bahkan lebih bagus untuk warna air gitu kan. Nyatanya tidak juga, karena kita mampu melihat kejernihan air itu bukan dari warna cat semata. Cat hitam itu seperti di populasi aslinya koi itu sendiri gitu. Jadi memang kita buat dia tenang. Nanti pada saat berjalannya waktu akan ada lumut-lumut yang tumbuh. Kalau warnanya hitam, itu akan tersamarkan dengan warna cat itu sendiri gitu kan. Kalau muncul juga pertanyaan, apakah lumut itu aman di dalam kolam koi? Lumutnya aman. Karena seperti mereka di populasi aslinya juga mereka, pasti mereka dapat pakan dari alam. Senatural mungkin kita kasih mereka treatment seperti di alamnya sendiri. Terus kalau kalian juga bertanya, tapi sering nih kita lihat gitu kan, kalau ikan itu ditaruh di bak yang berwarna biru. Ya, benar. Kalau kepentingannya untuk properti foto, itu kita memang menyarankan untuk di bak berwarna biru. Karena warna biru itu akan memantulkan cahaya dan membuat ikan terlihat lebih bersih dan jernih. Apalagi yang perlu diperhatikan, mungkin ada beberapa penambahan seperti nanti kita tambahkan arus atas, arus bawah itu untuk perputaran air sehingga air yang mengalir itu bisa berputar dan bisa tersedot ke bottom drain atau mungkin juga ke dalam skimmer. Nanti kita akan lihat apa sih yang dibilang bottom drain itu dan berapa banyak butuhnya bottom drain di satu kolam koi. Itu tergantung seberapa besar kolam yang akan kalian buat. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, tergantung. Karena semakin banyak bottom drain itu juga bagus ya, karena memang untuk sirkulasi air di bawah, untuk menarik kotoran-kotoran yang di bawah gitu. Kalau skimmer, berapa yang paling optimal untuk skimmer? Skimmer itu 2 biasanya, ada di sisi kanan dan kiri gitu kan, yang memang nanti dia berseberangan. Satu lagi penambahan biasanya kalau untuk estetika juga, kalau kalian nggak mau aeratornya itu terlihat, itu kalian bisa pasang aerator itu dari sejak pembangunan kolam. Apalagi yang perlu diperhatikan, kemungkinan yang paling utama itu adalah yang tadi saya bilang, chamber. Chamber itu merupakan tempat filtrasi ikan koi itu sendiri. Itu yang teramat sangat penting dalam satu bagian kolam koi. Kenapa saya bilang chamber atau tempat filtrasi ini teramat sangat penting? Filtrasi ini yang akan menentukan seberapa bagusnya kualitas air kalian nantinya. Apa saja yang ada di dalam kolam filtrasi itu gitu kan. Itu biasanya ada mekanis
ada biologis, ada kimiawi, dan juga mesin pompa air, serta beberapa stop kran untuk pengaturan backwash dan lain-lain. Nanti kita akan lihat contohnya berapa banyak sih yang dibutuhkan gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut kalau untuk chamber dan sistem filtrasi itu di channel kita yang selanjutnya. Jadi kalau untuk bicara kolam keseluruhan, ya poin-poin yang tadi bisa kalian catat dulu untuk mungkin kalian mengetahui apa saja pakem yang memang kalian perlukan untuk kolam koi itu sendiri. Jadi untuk tambahan-tambahan seperti desain, ukuran, itu bersifat tentatif dan memang keinginan kalian sendiri. Oh ya, ada 2 jenis kolam yang mungkin kalian nanti lihat di sini, itu rata-rata kolam atas. Karena memang kita budidaya ikan koi, kita juga untuk penjualan di sini. Jadi memang kita melihat keseluruhan bentuk dari koi itu sendiri. Kalau kolam tanam yang seperti kalian tahu biasanya itu ada di bawah. Untuk ngelihat ikan koi ini memang dari top side. Tapi kalau kolam atas itu kalian bisa ngelihat dari side by side-nya si ikan itu sendiri. Sebenarnya balik lagi, kalau untuk estetika itu tergantung pilihan kalian. Apa saja yang memang kalian mau dan kalian butuhkan, serta apa yang memang tersedia gitu. Lahannya seberapa besar, bagusnya gimana gitu kan. Terus yang paling penting juga ukuran. Ukuran itu kita bicara panjang kali lebar kali tinggi, iya. Tapi kalau untuk kolam koi biasanya itu diukur volume air. Jadi panjang kali lebar kali tinggi itu dikali 2 sisi, kanan kiri atas bawah. Kenapa? Karena biasanya untuk kolam koi itu posisi chamber akan lebih rendah daripada kolam. Jadi kalau seandainya kolamnya kedalamannya 1 meter atau 100 cm, itu kemungkinan untuk chamber yang optimalnya itu 120 atau 110 minimal. Itu masih ya bagus untuk sistem filtrasi. Kalau ditanya kenapa chamber harus lebih dalam? Karena posisi air itu harus menurun. Jadi dari kolam koi itu yang tadi saya berkaitan dengan bottom drain itu untuk menyedot kotoran dari sisa pakan, itu otomatis harus mengalir turun ke chamber seperti itu. Jadi nanti dari chamber itu akan menyaring air kembali, sehingga saat air itu masuk kembali ke dalam kolam itu sudah dalam keadaan bersih dan steril. Itu beberapa hal penting yang mungkin kalian perlukan untuk pembuatan kolam koi untuk kalian yang baru mau mulai, ya baru suka koi lah gitu kan. Itu adalah mungkin beberapa hal yang bisa saya share untuk kalian perhatikan. Karena biasanya beberapa hal itu mereka mau bangun kolam, tapi mereka berpikir ya udah kolam koi sama aja mungkin sama kolam ikan yang lain gitu. Padahal kalau kalian sudah bertanya dengan konsultan kolam koi, kalian akan tahu apa saja hal yang diperlukan gitu. Tapi banyak dari customer saya yang datang ke sini itu juga pertama mereka bermasalah dengan kolam. Terkadang mungkin sepele gitu, kelihatannya sepele, tapi itu berimbas besar. Contohnya kenapa? Kalau filtrasinya tidak mumpuni, ikan itu juga akan lebih gampang mati. Ikan itu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena mungkin dia hanya cuma punya 1 chamber, yang itu sebenarnya tidak optimal untuk 1 kolam koi. Tapi balik lagi, meskipun ukurannya seberapapun diusahakan bahwa mekanis, biologis, kimiawi, dan mesin dan lampu UV itu tetap ada gitu untuk meminimalisir yang tadi ya, kesalahan-kesalahan kayak kalau gue pelihara ikan kok mati terus ya, kenapa gitu. Itu bisa jadi satu kendala dan juga permasalahan yang sebenarnya teramat sangat basic gitu. Jadi ya itu aja yang mungkin saat ini bisa aku share ke kalian gitu kan, untuk para teman-teman yang baru mau bikin kolam dan memang kalian suka ikan koi gitu. Saya harap apa yang tadi saya sampaikan bisa ngebantu meskipun sedikit. Kalaupun kalian memang ingin tahu lanjutannya lagi tentang kolam koi dan bagaimana sih yang bagusnya untuk kolam koi itu sendiri serta filtrasi,
Ikuti terus channel YouTube kita, nanti kita akan terus berbagi apa aja yang mungkin bisa kalian tahu dari seputar koi. Jangan lupa like, subscribe channel kita. Bye-bye!